Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas topik utama pada kali ini, perlu kita tahu apa itu sastra. Sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra. Di istilah Indonesia sendiri mempunyai arti yang saling melengkapi terutama dalam cakupan geografi dan sejarah politik di wilayah tersebut. Karya sastra di Indonesia dibagi ke dalam beberapa periode, yaitu Pujangga Lama, Sastra Melayu Lama, Angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 50, Angkatan 66-70, Angkatan 80, dan Angkatan Reformasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai Angkatan 80 dalam sejarah sastra. Kelahiran sastra pada tahun 1980 ditandai dengan aturan yang ketat dan banyak dipengaruhi oleh aktivitas politik pada masa Soeharto, yaitu di era Orde Baru. Era Orde Baru di sini diwarnai dengan semua keputusan presiden dan hak suara yang sangat terbatas. Sehingga jika ada karya yang dianggap provokatif, mengintimidasi, melecehkan, menyinggung atau merugikan, Presiden Soeharto akan segera menindaklanjutinya. Seperti contoh majalah Jajah, yaitu sebuah terbitan terkenal di Indonesia pada masa itu, terpaksa berhenti terbit meski memuat isu-isu yang berkaitan dengan budaya dan seni Indonesia. Alasan inilah yang menjadi dasar tema yang ditekankan pada generasi 80, yaitu mengenai tentang romansa dan kisah hidup masa itu yang tidak dianggap provokatif, mengancam, melecehkan, menyinggung, atau merugikan. Tema percintaan dan kisah hidup didasarkan pada gagasan kemajuan ekonomi dan kehidupan yang indah bagi masyarakat. Karena pada saat itu, perekonomian di Indonesia sangat makmur sebelum terjadinya krisis moneter yang terjadi pertengahan tahun 1997. Tahun 80-an lahir dari penemuan improvisasi dan penggarapan karya sastra agar menghasilkan efek dan bobot yang maksimal, serta konsep-konsep baru yang menentang kehidupan seseorang. Para penulis pada masa ini mengikuti perkembangan zaman dengan berani dan kreatif. Banyak karya sastra telah diadaptasi untuk drama radio. Dan pada tahun ini, sastra film juga sangat berkembang pesat. Film-film Indonesia sering ditonton dan dinikmati oleh publik. Dan para sutradara juga aktif membuat film-film baru. Seperti contoh film yang bertemakan percintaan remaja, yaitu Gita Cinta SMA. Yang mana Gita Cinta SMA ini banyak mempengaruhi penggemar, baik di kalangan muda maupun tua. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik sastra angkatan 80-an. Setiap angkatan sastra pasti mempunyai karakteristiknya masing-masing yang membedakan dengan yang lainnya. Berikut adalah karakteristik sastra angkatan 1980. Yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius. Kedua, sajaknya cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Keempat, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Kelima, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat dan romantis. Keenam, terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Ketujuh, mulai menguatnya pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Kedelapan, didominasi oleh roman percintaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh dan karya sastra pada angkatan 80-an. Yang pertama ada Hilman Hariwijaya. Beliau lahir pada tanggal 25 Agustus tahun 1964 di Jakarta. Beliau merupakan penulis Indonesia sekaligus pelopor sastra aliran pop. Dikenal sejak menulis cerita pendek yang berjudul Lupus di majalah Hai pada bulan Desember tahun 1986. Selain Lupus, ada banyak karya yang diciptakannya seperti Olga, Lulu, Keluarga Hantu, Vanya, dan Vlad. Selain itu, ia juga menciptakan sinematografi antara lain Tapi-Tapi Centil dan Tangkaplah Daku Kau Kucitak.
Yang kedua ada Margate. Margate dikelompokkan sebagai sastrawan angkatan 1980 sampai 1990. Ia lahir pada tanggal 27 Januari 1943 di Jakarta. Selain menjadi sastrawan, ia juga menjadi dokter. Semenjak sekolah, ia sudah sering mengarang bahkan dimuat pada majalah sekolah. Karya pendeknya pertama berjudul Kamar 27 saat usianya baru menginjak 21 tahun. Sedangkan buku pertamanya berjudul Rumahku Adalah Istanaku merupakan cerita anak-anak yang diterbitkan pada tahun 1969. Yang ketiga ada N. Hadini. Ia pernah meraih penghargaan bergengsi di bidang sastra dari pemerintahan Thailand. Ia merupakan pengarang sastra feminis. Beberapa karya yang terkenal diantaranya Pada Sebuah Kapal tahun 1972, La Barca tahun 1975, Namaku Hiroko tahun 1977, Orang-orang Tran tahun 1983, Pertemuan Dua Hati tahun 1986, Hati yang Damai tahun 1998, dan masih banyak yang lain. Hingga kini, ia telah menulis lebih dari 20 buku yang didominasi tentang cerita wanita. Yang keempat ada Mira Wijaja. Bicara tentang novel populer tanah air, tentunya nama Mirawe tak bisa begitu saja dilewatkan. Dikenal sebagai penulis yang produktif menghasilkan novel-novel yang bertema cinta dan romantis, puluhan judul novelnya telah mendominasi dunia novel populer. Bahkan beberapa di antaranya sudah dicetak berulang kali. Hingga tahun 1995, ia telah menerbitkan lebih dari 40 novel dan sudah banyak diangkat menjadi film dan sinetron. Termasuk Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi, Ketika Cinta Harus Memilih, dan Permainan Bulan Desember. Yang terakhir ada Ahmadun Yosi Herfanda. Ia merupakan seorang penulis puisi, cerpen dan esai di Indonesia serta penyair. Karya-karyanya dipublikasikan di berbagai media sastra dan antologi puisi yang terbit di dalam maupun di luar negeri. Beberapa buku karyanya yang telah terbit Sejadah Sawarsa 1980-an antara lain Ladang Hijau 1980, Sang Matahari 1984, Syair Istirah 1986, Sajak Penari 1990, Selimut Tertawa Dilarang 1997, Fragmen-fragmen Kekalahan tahun 1977, Sembayang Rumputan 1997. Nah, kalian belum tahu kan kelebihan dan kelemahan sastra angkatan 80? Jika ingin tahu, simaklah penjelasan berikut ini. Yang pertama, kelebihan karya sastra angkatan 80. Karya sastra angkatan 80 memiliki wawasan estetik yang sangat luas. Maksud dari kata wawasan estetik yaitu gaya bahasa yang digunakan sangat indah untuk didengarkan. Selanjutnya, karya sastra angkatan 80 mengandung tema tentang percintaan, di mana para sastrawan dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dan lebih berani serta kreatif dalam berkarya. Pada periode 80-an, karya sastra film juga berkembang pesat loh. Bukan hanya karya sastra filmnya saja, tetapi juga tumbuh sastra yang beraliran pop. Contohnya, karya Ahmadun Yosi Herfanda yang bertema Ladang Hijau tahun 1980. Darman Moenir tahun 1983 dengan judul Bako. Budi Dharma dengan judul Olenka pada tahun 1983 dan Sindunata dengan judul Anak Bajang Menggiring Angin pada tahun 1984. Yang kedua yaitu kekurangan sastra angkatan 80. Nah, sastra angkatan 80 ini diwarnai dengan aturan yang sangat ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Karya sastra pada tahun 80 juga dipengaruhi oleh proses depolitisasi. Proses depolitisasi yaitu di mana proses penghapusan politik. Sastra yang muncul juga tidak sesuai dengan realitas sosial politik serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif pada masyarakat saat itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang kalian sudah tahu kan kelebihan dan kelemahan karya sastra angkatan 80? Terima kasih.